Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku, anak-anak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5. Untuk mengawali kegiatan hari ini, belajar mengajar kita hari ini, mari kita berdoa memohon kepada Allah agar apa yang kita pelajari hari ini berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, kali ini kita akan membahas pelajaran 7 dengan tema Mari mengenal Rasul-Rasul Allah dan tugas-tugasnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yaitu diharapkan para siswa dapat memahami makna iman kepada Rasul-Rasul Allah, kemudian hafal nama-namanya dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan para Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi, lihat dan cermati percakapan di bawah ini. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan Ali pun menjawab, baiklah. Menurut guru ngajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada Rasul-Rasulnya. Mereka, Rasul-Rasul, itu terjaga dari kesalahan, seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin, artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasulullah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Dari percakapan yang sudah kita dengarkan, sudah kita saksikan, maka dasar hukum dari pelajaran atau yang kita pelajari hari ini adalah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dan dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Dari sini kita akan membahas, dalam pelajaran ini kita akan membahas 4 poin yang harus kita bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian tentang iman kepada Rasul. Yang kedua, tugas dan sifat Rasul. Yang ketiga adalah nama-nama Rasul. Yang keempat atau yang terakhir adalah sikap, bagaimana sikap kita, sikap beriman kepada iman kepada Rasul.
Baiklah, kita akan masuki yang pertama, yaitu tentang pengertian Rasul. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Jadi, wahyu adalah pesan Allah yang harus disampaikan kepada manusia agar manusia itu berjalan lebih baik atau berjalan ke yang lebih baik. Perhatikan ayat berikut ini. Wama nursilul mursalina illa mubashirina wa munzirin, yang artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengutus para rasul dengan memberi jawabannya adalah memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Kabar gembira itu maksudnya menyampaikan janji Allah bagi orang yang mentaati perintahnya. Mereka diberi kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Rasul memberi peringatan, sedangkan Rasul memberi peringatan yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mendapatkan balasan yang buruk, yaitu neraka jahanam. Dalam istilah nabi atau nabi ada nabi dan ada rasul, ya. Nah, kedua-duanya ini sama, yaitu manusia biasa laki-laki yang dipilih Allah untuk menerima wahyu. Namun ada perbedaan di antara mereka, yaitu nabi diberi wahyu hanya untuk dirinya sendiri, tidak diberikan kepada yang lain. Sedangkan Rasul diberi wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi, perbedaan Nabi dan Rasul yaitu bila Nabi diberikan wahyu untuk dirinya sendiri, sedangkan Rasul diberikan wahyu disampaikan kepada umatnya. Lanjut. Setelah mendengar paparan atau tentang pengertian dari iman kepada Rasul, selanjutnya yaitu tugas dan sifat-sifat Rasul. Rasul mempunyai tugas, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat istimewa. Artinya, agar tugas seorang rasul itu benar-benar berjalan dengan baik, maka mereka diberikan sifat-sifat yang istimewa. Apa sifat-sifat yang istimewa itu? Dan sifat itu pun tidak mungkin berada pada dan sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat wajib bagi Rasul. Maaf ya nak. Artinya sifat yang harus dimiliki oleh Rasul, yaitu sifat wajib, ya.
Yang mana sifat wajib itu ada 4. Yang pertama, dan sifat wajib ini mereka tidak mungkin mempunyai kebalikannya. Kebalikan dari sifat wajib adalah mustahil. Itu maksudnya ya. Yang pertama yaitu sidik. Sidik artinya jujur atau benar. Seorang rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Seorang rasul mustahil atau tidak mungkin dia berdusta atau bohong. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Seorang rasul mustahil untuk berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan dan tindakan rasul harus benar, tidak boleh ingkar janji. Yang ketiga, tabligh artinya menyampaikan. Seorang rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya walaupun terasa sulit ataupun dianggap membahayakan. Rasul pun tidak mungkin mempunyai sifat menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan yang keempat yaitu fatona atau cerdas, yang artinya cerdas, pandai dan bijaksana. Seorang rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik, dan rasul pun tidak mungkin bodoh. Selanjutnya, nama-nama nabi yang wajib kita ketahui. Nabi di dalam Al-Quran tertera ada 25, yaitu yang pertama adalah Nabi Adam dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Sudah tahu ya nama-nama nabi? Baik. Selanjutnya, kalau tadi sudah kita sudah membahas tentang sifat wajib bagi rasul. Nah, maka apa yang harus kita lakukan ketika kita harus beriman kepada rasul? Kita harus berbuat yang jujur atau benar. Artinya, perbuatan yang sesuai dengan perintah agama, ucapan dan tutur kata harus baik dan benar. Perilaku harus baik dan santun. Hindari perbuatan buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa taala dan manusia lainnya. Yang kedua, dapat dipercaya, artinya tidak berbohong, ya. Kalau kita diamanati, dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak akan percaya. Yang ketiga, yaitu menyampaikan kebaikan. Pesan-pesan kebaikan harus disampaikan dengan benar kepada orang lain. Mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lain-lainnya atau kepada teman-teman. Yang terakhir, hidup cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Kita harus dapat mengendalikan akal kita, nurani kita, agar kita dapat mengendalikan emosi pada diri kita sendiri, agar kita dapat hidup lebih baik lagi daripada kita yang sekarang hidup, ya. Baik.
setelah paparan yang sudah saya terangkan tadi, maka tugas kalian di rumah adalah yang pertama, buatlah video kalian menyanyikan lagu 25 nama Nabi. Menyanyikan lagu 25 nama Nabi. Bisa ya, terserah mau nyanyi lagu apa saja. Adam, Idris, Nuh, Soleh, boleh ya. Atau mau ada lagu yang lain boleh ya. Setelah itu, buatlah video kalian membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285 beserta artinya. Cari di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 285. Kalian baca ya. Kalian baca, kalian terjemahkan. Kemudian bila kedua video itu sudah selesai, maka kirimkan tugasmu melalui WA grup PAI kelas masing-masing. Mulai hari ini, tanggal 9 bulan 2 2021 dan paling lambat tanggal 11 bulan 2 2021 jam 11. Saya cuma memberi waktu 2 hari. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kurang lebihnya Bu Iro mohon maaf. Ada salah-salah tutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridhu walinaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.